Kita semua pasti pernah merasakan momen di mana merasa direndahkan atau dihina oleh orang lain. Tentu saja, perasaan itu tidak menyenangkan dan bisa memengaruhi suasana hati. Akan tetapi, cara Anda merespons situasi tersebut dapat menentukan bagaimana hasil akhirnya. Di video kali ini, kita akan membahas 8 langkah mudah namun sangat efektif yang bisa membantu Anda menghadapi penghinaan dengan cara yang lebih bijaksana. Dengan memahami prinsip-prinsip stoikisme, Anda bisa merespons dengan cara yang akan menjaga harga diri dan tetap tenang di tengah situasi yang menegangkan. Jadi, pastikan untuk menonton sampai akhir karena setiap langkah yang kami bahas akan memberikan Anda wawasan berharga tentang cara mengatasi penghinaan dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Mari kita mulai dan temukan bersama cara terbaik untuk menghadapi tantangan ini. Langkah pertama. Jaga ketenangan. Saat seseorang merendahkan Anda, reaksi pertama yang sering muncul adalah kemarahan atau rasa sakit hati. Rasanya seperti emosi ini memuncak dan siap meledak. Tapi, jika Anda bisa menjaga ketenangan, Anda sudah selangkah lebih maju. Mengapa? Karena dengan tetap tenang, Anda bisa berpikir lebih jernih dan tidak terbawa arus emosi yang mungkin justru membuat situasi semakin buruk. Cobalah untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Tarik napas dalam-dalam dan hitung hingga 10 jika perlu. Ini memberi Anda waktu untuk menenangkan diri dan mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan lebih rasional. Terkadang, reaksi impulsif bisa membuat kita melakukan hal-hal yang nantinya akan kita sesali. Bayangkan Anda adalah seorang pengemudi di jalan yang sibuk. Jika mobil Anda tiba-tiba dihentikan oleh kendaraan lain yang berkendara sembarangan, reaksi pertama mungkin adalah kemarahan dan keinginan untuk membalas tindakan tersebut. Namun, jika Anda tetap tenang, Anda bisa mengendalikan kendaraan Anda dengan lebih baik dan menghindari kemungkinan kecelakaan. Sama halnya, menjaga ketenangan ketika menghadapi penghinaan membantu Anda menghindari reaksi berlebihan yang bisa memperburuk keadaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Stoik, Marcus Aurelius, ketika seseorang menganggapmu buruk, ingatlah bahwa kamu bukanlah apa yang dia anggap. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa penilaian orang lain tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Menjaga ketenangan saat menghadapi penghinaan membantu Anda mengingat bahwa penilaian tersebut tidak menentukan nilai diri Anda. Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda merespons dan bagaimana Anda melihat diri sendiri. Ingat, ketenangan bukan berarti Anda harus mengabaikan perasaan Anda, tetapi lebih kepada bagaimana Anda mengelola reaksi Anda terhadap situasi tersebut. Ketika Anda bisa tetap tenang, Anda menunjukkan kontrol diri dan kekuatan karakter Anda. Ini tidak hanya membantu Anda menghadapi situasi dengan lebih baik, tetapi juga menjaga harga diri Anda. Dengan menjaga ketenangan, Anda memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana dan konstruktif. Jadi, saat Anda merasa emosi mulai memuncak, ingatlah untuk berhenti sejenak dan ambil napas dalam-dalam. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menghadapi penghinaan dengan kepala dingin. Tapi bagaimana jika Anda merasa sulit untuk tetap tenang? Tenang saja, kita akan membahas lebih banyak cara untuk menangani situasi ini. Jadi, jangan kemana-mana dan terus ikuti video ini untuk menemukan langkah-langkah berikutnya dalam menghadapi penghinaan dengan lebih baik. Langkah kedua. Evaluasi kritik. Setelah Anda berhasil menjaga ketenangan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kritik atau penghinaan yang Anda terima. Ini penting agar Anda bisa memahami apakah ada kebenaran di baliknya atau hanya sekadar upaya untuk menjatuhkan Anda. Evaluasi ini membantu Anda memisahkan kritik yang konstruktif dari sekadar komentar negatif.
Bayangkan Anda menerima kritik tentang cara Anda melakukan pekerjaan dari rekan kerja. Daripada langsung merasa tersinggung, coba pertimbangkan, apakah kritik ini memiliki dasar yang valid? Apakah ada aspek dari kritik tersebut yang bisa membantu saya berkembang? Dengan cara ini, Anda tidak hanya merespons secara emosional, tetapi juga secara rasional. Marcus Aurelius mengatakan, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa cara kita melihat kritik sangat memengaruhi bagaimana kita merasakannya. Jika kita bisa melihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, maka kita bisa memanfaatkan feedback tersebut untuk menjadi lebih baik. Pertimbangkan setiap kritik dengan pikiran terbuka dan objektif. Jangan langsung menganggap semua kritik sebagai serangan pribadi. Tanyakan pada diri sendiri apakah kritik tersebut berisi informasi yang bisa membantu Anda meningkatkan diri. Jika iya, gunakan informasi tersebut untuk perbaikan diri. Jika tidak, biarkan saja komentar tersebut berlalu tanpa mempengaruhi suasana hati Anda. Dengan mengevaluasi kritik dengan cara ini, Anda akan lebih mudah memisahkan mana yang bermanfaat dan mana yang hanya sekadar gangguan. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan menggunakan pengalaman tersebut untuk pertumbuhan pribadi Anda. Langkah ketiga, jangan terpancing ego. Saat Anda menghadapi penghinaan atau kritik, salah satu tantangan terbesar adalah menghindari terpicunya ego. Ego seringkali merasa terancam ketika Anda merasa dihina atau tidak dihargai. Reaksi spontan Anda mungkin adalah membela diri atau menunjukkan bahwa Anda lebih baik dari apa yang dikatakan orang lain. Namun, mengikuti dorongan ego ini seringkali hanya memperburuk situasi. Bayangkan Anda sedang bermain catur. Lawan Anda membuat langkah yang tampaknya tidak logis dan mungkin terlihat seperti menghina kemampuan Anda. Jika Anda terlalu fokus pada perasaan ego yang terluka, Anda mungkin akan membuat langkah tergesa-gesa dan berisiko tinggi hanya untuk membuktikan sesuatu. Sebaliknya, jika Anda bisa tetap fokus pada permainan dan strategi, Anda akan lebih mampu menghadapi situasi tersebut dengan bijak dan mengalahkan lawan dengan cara yang lebih efektif. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, orang tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh pendapatnya tentang hal-hal tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa seringkali, apa yang mengganggu kita bukanlah tindakan orang lain, melainkan reaksi internal kita sendiri. Dengan tidak terpancing ego, Anda bisa menghindari reaksi impulsif yang hanya akan merugikan diri sendiri. Cobalah untuk melihat setiap situasi dengan sudut pandang yang lebih luas. Daripada merespons untuk membela diri, fokuslah pada cara Anda bisa menghadapi situasi tersebut dengan konstruktif. Ini bukan tentang menyembunyikan perasaan Anda, tetapi lebih tentang mengelola ego dengan bijak agar Anda tetap berpikir jernih dan bertindak dengan efektif. Dengan mengendalikan ego, Anda menjaga kontrol atas cara Anda merespons dan mencegah reaksi yang mungkin memperburuk keadaan. Ini membantu Anda tetap berada di jalur yang positif dan menjaga hubungan Anda dengan orang lain tetap sehat. Tetaplah bersama kami, karena dalam video ini kita akan melanjutkan dengan langkah-langkah penting lainnya untuk menghadapi penghinaan dengan lebih bijaksana. Jangan lewatkan, dan terus ikuti untuk menemukan strategi tambahan dalam meningkatkan kualitas diri Anda. Langkah keempat. Respon dengan kebijaksanaan. Setelah Anda berhasil menjaga ketenangan, mengevaluasi kritik, dan mengendalikan ego, langkah berikutnya adalah merespons dengan kebijaksanaan. Respon bijaksana berarti Anda tidak hanya bertindak sesuai dengan emosi atau dorongan sesaat, tetapi Anda juga mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan Anda dan memilih cara yang paling konstruktif untuk menanggapi situasi. Bayangkan Anda sedang menghadapi seseorang yang terus-menerus merendahkan Anda di tempat kerja.
Daripada membalas dengan komentar pedas atau melawan dengan argumen yang lebih tajam, pertimbangkan untuk memberikan respons yang tenang dan penuh pertimbangan. Anda bisa mengungkapkan perasaan Anda dengan cara yang sopan, atau mengajukan pertanyaan yang bisa membantu memahami alasan di balik tindakan mereka. Ini menunjukkan bahwa Anda mampu menangani situasi dengan kepala dingin dan menghindari eskalasi konflik. Filsuf Stoik Seneca pernah mengatakan, kebijaksanaan tidak hanya tentang mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga tentang mengetahui kapan dan bagaimana melakukannya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan melibatkan penilaian yang baik tentang waktu dan cara terbaik untuk bertindak. Dengan merespons secara bijaksana, Anda menunjukkan bahwa Anda dapat menghadapi situasi sulit dengan pendekatan yang penuh pertimbangan dan tidak hanya berdasarkan emosi. Respon yang bijaksana juga melibatkan empati dan pemahaman terhadap perspektif orang lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka dan pertimbangkan apa yang mungkin mendorong perilaku mereka. Dengan cara ini, Anda tidak hanya merespons dengan lebih efektif tetapi juga membangun komunikasi yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan. Kebijaksanaan dalam merespons membantu Anda menjaga hubungan tetap harmonis dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Langkah kelima. Fokus pada diri sendiri. Ketika seseorang merendahkan Anda, salah satu cara terbaik untuk menjaga kesejahteraan mental adalah dengan fokus pada diri sendiri. Ini berarti Anda tidak terjebak dalam emosi negatif yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain, tetapi malah memusatkan perhatian pada pengembangan diri dan kesejahteraan pribadi. Bayangkan Anda sedang berjalan di jalur pendakian yang menanjak. Jika Anda terlalu sering melihat ke belakang, Anda mungkin kehilangan fokus dan mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, jika Anda tetap fokus pada langkah Anda dan tujuan di depan, Anda akan lebih mudah mencapai puncak. Begitu pula, dengan mengalihkan perhatian dari penghinaan dan fokus pada pertumbuhan dan pencapaian pribadi, Anda dapat melanjutkan perjalanan hidup Anda dengan lebih lancar. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah berkata, kendalikan diri Anda sendiri dan Anda telah menguasai dunia. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar datang dari kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita sendiri. Dengan fokus pada diri sendiri, Anda belajar untuk tidak membiarkan tindakan orang lain mempengaruhi kebahagiaan dan ketenangan batin Anda. Dengan memusatkan perhatian pada pengembangan diri, Anda bisa menggunakan waktu dan energi untuk memperbaiki keterampilan, mengejar tujuan, dan menjalani hidup yang lebih memuaskan. Ini bukan hanya tentang menjauhkan diri dari pengaruh negatif, tetapi juga tentang membuat kemajuan yang berarti dalam hidup Anda sendiri. Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya menuju sukses pribadi dan karir Anda. Jadi, ketika Anda menghadapi situasi sulit dan merasa direndahkan, ingatlah untuk tetap fokus pada perjalanan Anda sendiri. Jangan biarkan pendapat atau tindakan orang lain mengalihkan perhatian Anda dari apa yang benar-benar penting bagi diri Anda. Teruslah maju dan gunakan setiap pengalaman sebagai batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terus ikuti video ini, karena kami masih memiliki langkah-langkah penting lainnya yang akan membantu Anda menghadapi situasi sulit dengan lebih efektif. Jangan beranjak dulu dan simak informasi selanjutnya untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Langkah ke-6. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain. Ketika seseorang merendahkan Anda, seringkali tindakan mereka tidak sepenuhnya tentang Anda. Mungkin saja perilaku tersebut mencerminkan perasaan atau masalah pribadi yang mereka hadapi. Sebelum mengambil sikap defensif atau marah, luangkan waktu untuk mencoba memahami mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu. Bayangkan Anda sedang mencoba mengerti cerita dari sudut pandang seorang penulis.
Jika Anda hanya membaca satu bab tanpa mempertimbangkan keseluruhan cerita dan latar belakang penulis, Anda mungkin tidak memahami motivasi di balik karakter-karakter tersebut. Begitu juga, memahami latar belakang dan perspektif orang lain dapat memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang alasan mereka bertindak seperti itu. Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, yang paling baik adalah memperlakukan orang lain dengan cara yang ingin Anda diperlakukan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa empati dan pemahaman bisa mengubah dinamika interaksi kita dengan orang lain. Dengan mencoba memahami perspektif mereka, Anda tidak hanya mendapatkan wawasan lebih dalam tentang situasi tersebut, tetapi juga bisa mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul. Menyempatkan waktu untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain membantu Anda merespons dengan lebih bijaksana. Ini bukan tentang membenarkan perilaku negatif mereka, tetapi lebih tentang mengurangi dampak emosional yang mungkin Anda rasakan. Dengan cara ini, Anda dapat menjaga ketenangan dan merespons dengan cara yang lebih konstruktif. Jadi, saat Anda menghadapi penghinaan atau kritik, cobalah untuk melihat dari sisi orang lain. Ini tidak hanya membantu Anda menghadapi situasi dengan lebih tenang tetapi juga meningkatkan pemahaman Anda terhadap dinamika sosial. Langkah ketujuh. Temukan kekuatan dalam kelemahan. Saat menghadapi penghinaan atau kritik, seringkali kita merasa lemah atau terpuruk. Namun, di balik perasaan tersebut, ada kesempatan untuk menemukan kekuatan baru. Mengubah kelemahan menjadi kekuatan adalah salah satu cara efektif untuk menghadapi situasi sulit dan memperkuat diri Anda. Bayangkan sebuah batu yang terlihat kasar dan tidak berharga. Namun, ketika dipoles dan diproses, batu tersebut bisa menjadi permata yang indah. Begitu juga dengan kelemahan atau kritik yang Anda alami. Jika Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar, Anda bisa mengubah pengalaman negatif menjadi kekuatan baru. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur arah layar kita. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol situasi, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita meresponsnya. Dengan melihat kelemahan atau kritik sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, Anda bisa mengubah tantangan menjadi kekuatan pribadi. Cobalah untuk merenungkan umpan balik yang Anda terima dan pikirkan bagaimana Anda bisa menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki diri. Gunakan kritik sebagai bahan bakar untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas diri Anda. Ini bukan tentang membenarkan tindakan orang lain, tetapi tentang bagaimana Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi, ketika Anda merasa direndahkan atau dikritik, cari cara untuk mengambil hikmah dari situasi tersebut. Temukan kekuatan dalam kelemahan Anda dan gunakan kesempatan ini untuk tumbuh dan berkembang. Langkah ke-8. Jangan biarkan pengalaman menentukan masa depan Anda. Saat menghadapi penghinaan atau kritik, mudah untuk merasa terpuruk dan menganggap bahwa pengalaman tersebut akan mempengaruhi masa depan Anda secara negatif. Namun, penting untuk diingat bahwa masa lalu tidak harus mendefinisikan siapa Anda dan bagaimana Anda akan melanjutkan hidup. Anda memiliki kekuatan untuk menentukan jalan Anda sendiri, terlepas dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Bayangkan sebuah buku. Setiap bab adalah bagian dari cerita, tetapi tidak semua bab sama pentingnya untuk keseluruhan cerita. Mungkin ada bab-bab yang penuh tantangan dan kesulitan, namun yang menentukan adalah bagaimana Anda melanjutkan cerita itu. Begitu juga dengan hidup Anda. Pengalaman buruk atau penghinaan hanyalah satu bab dalam cerita besar hidup Anda. Anda memiliki kuasa untuk menulis bab-bab berikutnya dengan cara yang lebih positif dan memberdayakan. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah berkata, kita tidak terpengaruh oleh peristiwa,
tetapi oleh pandangan kita tentang peristiwa tersebut. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa meskipun pengalaman sulit bisa terasa berat, cara Anda memandang dan meresponsnya adalah yang menentukan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup Anda ke depan. Cobalah untuk melihat setiap pengalaman buruk sebagai pelajaran berharga yang bisa membantu Anda tumbuh. Jangan biarkan masa lalu menghantui atau membatasi potensi Anda. Gunakan pengalaman tersebut sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi, ketika Anda merasa dihina atau dikritik, ingatlah bahwa masa depan Anda bukanlah cerminan dari pengalaman tersebut. Anda memiliki kendali penuh untuk menentukan arah hidup Anda selanjutnya. Menghadapi penghinaan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan mengikuti 8 langkah berdasarkan prinsip Stoikisme ini, Anda bisa menghadapinya dengan lebih bijaksana. Jaga ketenangan, evaluasi kritik, kendalikan ego, dan respon dengan kebijaksanaan. Dan jangan lupa untuk melihat dari berbagai sudut pandang dan gunakan pengalaman ini sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkannya. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda menghadapi penghinaan dan bagaimana Anda mengatasinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.